Amin. Jamaah solat Jumat rahimakumullah. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah, Tuhan penguasa semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian muhafadzatu adabis syariah, menjaga, memelihara aturan-aturan syariat. Taqwa dalam artian al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan, mengikuti jejak langkah Nabi dalam perkataan dan perbuatan. Taqwa dalam artian imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menjadi orang-orang yang bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita pun akan merayakan hari raya Idul Adha, di mana kita sebagai umat Islam yang memiliki kemampuan agar kita berkorban, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Maka rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang memiliki harta kekayaan, bagi mereka yang memiliki kemampuan, maka hendaklah mereka berkorban menyembelih seekor sapi atau kambing atau domba. Maka bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan, yang memiliki kemampuan tersebut, maka jangan sampai mereka termasuk orang-orang yang akan dimatikan dalam keadaan orang Yahudi atau keadaan orang-orang Nasrani. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kalian. Maka rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat tersebut akan terus bertambah, agar nikmat tersebut tidak hilang kepada kita, maka apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya hendaklah kita laksanakan. Terutama di bulan Zulhijjah ini, di bulan haji ini, amal yang paling utama adalah mengalirkan darah, berkorban. Di mana orang-orang yang berkorban itu mereka hendak membeli seekor sapi, membeli seekor domba, itu sungguh luar biasa pahalanya. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apabila orang tersebut hendak membeli seekor sapi atau seekor domba, kambing, maka dia setiap langkahnya dari rumah mendapatkan 10 kebaikan. Dihapuskan dosanya 10, kemudian diangkat derajatnya 10 setiap langkah apabila ia hendak membeli binatang kurban tersebut. Di mana setelah dia sampai ke pasar, kemudian tawar-menawar dengan penjual, antara pembeli dan penjual, itu pun ucapannya menjadi tasbih. Kemudian apabila dia membelinya sehingga dia mengorbankan hal tersebut, binatang kurban tersebut, maka setiap helai dari bulu korban tersebut mendapatkan 10 kebaikan. Dihapuskan kesalahannya 10, kemudian diangkat derajatnya 10 kali lipat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fasholli li rabbika wanhar, maka hendaklah kita melakukan salat.
Solat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Maka apabila kita melakukan solat, mendirikan solat, berarti kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka orang-orang yang tidak melakukan solat, tidak melaksanakan solat, maka mereka termasuk orang-orang yang ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaklah melakukan solat, dan hendaklah kita wanhar, berkorban di bulan inilah. Maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Karena kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan, mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian ia tidak berkorban, maka kata Nabi, janganlah mereka mendekati tempat solat kami. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kurban termasuk ibadah kepada kita, dan ulama pun berbeda pendapat. Dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Malik, mereka bagi memiliki harta satu nisab, maka mereka wajib mengeluarkan zakat, mengeluarkan kurban tersebut, mengeluarkan harta yang mereka miliki, artinya berkorban apabila mereka memiliki harta itu sudah mencapai satu nisab. Ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik. Maka berkorban itu wajib bagi mereka. Namun pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hambali, bahwa kurban itu adalah hukumnya sunnah, karena Nabi telah berkorban untuk umatnya. Maka bagi umatnya, bagi mereka orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki keluasan rezeki, mereka dianjurkan untuk berkorban. Makanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah tidak berkorban, takut perbuatannya tersebut diikuti, sehingga kurban tersebut wajib. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kurban itu adalah penyelamat kita kelak di akhirat nanti, sebagaimana sabda Nabi, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah. Ingatlah sesungguhnya kurban-kurban itu adalah penyelamat kelak di akhirat kita, di akhirat kelak sebagai penyelamat kita. Maka bagi mereka orang-orang yang mampu, bagi kita yang mampu, hendaklah di bulan ini berkorban, baik itu seekor kambing ataupun sapi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina